Untuk semuanya, saya sudah salam belum? Belum. Kenapa belum salam? Sampai antusiasnya ya, sampai lupa salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang jawabnya tulus, berarti setulus Bapak Ibu yang siap menembus luxury di tahun 2024 nanti ya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu lanjutkan lagi. Kita semua di sini bukan orang-orang yang luar biasa, bukan terlahir dari keluarga berada, bukan terlahir dari keluarga terpandang, bukan karena banyak hartanya, warisannya banyak, bukan. Tadi mungkin lihat di video perjuangan saya ya, dari 7 orang anak muda mempunyai motor, padahal itu motor kredit semua, ada yang belum lunas, ada yang nunggak, ada yang istilahnya wah udah mau dijabal. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, karena di sini sekelas leader ya, belum pada lunas. Tapi kita apa? Kita mempunyai impian, kita mempunyai keyakinan, kita mempunyai harapan. Dan waktu itu, kenapa? Karena kita sudah dikasih tahu, ini ada perusahaan dahsyat nih, yang bisa mengangkat harkat martabat keluarga kita. Kita di situ karena antusiasnya, karena impiannya sudah tinggi, kita langsung lihat peluangnya, kita langsung lihat apa yang disampaikan oleh mentor kami dulu. Sampai sekarang ya maksudnya. Waktu di awal-awal mereka cuma bilang bahwa ini ada perusahaan luar biasa bisa mengangkat harta martabat keluargamu, bisa menjadikan kamu menjadi orang yang luar biasa. Yang dimana ketika saya ditanya, yang lain ditanya, semuanya ditanya, sudah berapa lama kamu hidup? Sudah berapa lama kamu bekerja? Sudah berapa lama kamu bekerja keras? Apa hasilnya? Sampai seperti itu. Akhirnya dijelaskanlah. Kalau misalkan teman-teman mempunyai belum mempunyai solusinya, dengarkan saya, kata mentor saya. Dengarkan saya. Karena sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus ada poin-poin yang harus dipahami. Kita harus ada poin-poin yang harus dipahami. Minimal itu, paham aja dulu. Masalah terbukti dan lain sebagainya gimana nanti. Yang penting, yang saya rasakan dulu, bahwa saya seolah-olah memiliki secercah harapan. Yang dimana harapan itu, sebelum-sebelumnya hanya sebuah mimpi, yang tidak mungkin tercapai. Tapi Masya Allah, luar biasa, di sini kita memiliki harapan. Nah, makanya kalau misalkan ada teman-teman atau mitra-mitra Bapak Ibu yang bertanya, bagaimana, dan lain sebagainya, disinilah yang akan Bapak Ibu nanti sampaikan ke mitra-mitra. Siap ya? Karena ini yang mengantarkan kami semua ke titik ini. Ingat, kami bukan dari latar belakang yang luar biasa, bukan orang pintar dan lain sebagainya, tapi karena ini. Nah, yang mau saya bahas kali ini adalah 5 pilar. Sebelum Bapak Ibu memutuskan berbisnis, memutuskan kerja, memutuskan membuka usaha, pahami dulu ini. Pahami. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana prospek. Kalau prospek jelasin 5 pilar, setengah jam selesai. Tapi yang mau saya bahas adalah di sini pemahaman. Kenapa? Karena mungkin di sini yakin ya, ada yang sudah ke kantor tiap hari rutin. Seminggu sekali? Sebulan sekali? 2 bulan sekali? Ini nggak ada yang ngacung atau malas sih? Atau emang bener? 3 bulan sekali maksimal nih? Allahu Akbar. Sudah dapat bonus? Tapi 3 bulan aja nggak ke kantor. Untung nggak diblokir Bapak Ibu ID-nya. Ini yang mau saya pahamkan tentang perusahaan. Nah, oplas dulu buat PTP. Tadinya saya mau ice breaking ya, mau ngobrol-ngobrol dulu bagaimana rasanya ke perusahaan gitu tiap hari, tiap minggu gitu. Cuman nggak ada yang ngacung. Jadi langsung aja kita ke materi, oke? Biar nanti insya Allah Bapak Ibu bisa tiap hari datang ke kantornya ya, siap ya? Oke. Yang pertama nih, 5 pilar itu apa aja? Berarti ada 5 poin. Yang pertama ada perusahaan, yang kedua ada produk,
Yang ketiga ada marketing plan. Yang keempat ada website. Yang kelima adalah leader dan support system. Dari 5 inilah cukup 5 ini yang teman-teman pahami, atau bahkan cuma 1 poin, bahkan misalnya cuma 3 poin, 4 poin, bahkan semuanya insya Allah bisa closing massal buat teman-teman ya. Siap ya? Oke, yang pertama kita buka perusahaan. Kalau ngobrolin perusahaan, saya paling seneng. Mau sampai subuh, ayo kita ngobrol. Asal tentang PTBes. Jangan tentang Wakanda nomor Indonesia forever. Saya jangan tentang itu. Saya nggak paham. Saya nggak ngerti. Atau masalah siskamling. Atau masalah apa namanya ya, siapa yang harus dipilih. Atau masalah luar aja. Paling saya memilih menjadi pendengar. Karena apa? Karena pengetahuan saya minim. Pengetahuan saya hanya di batas kesehatan. Karena biasa mantan mantri ya, yang taunya cuman belajar itu terus. Sampai tua kayaknya kalau nggak ada PTBes itu terus yang dibulu. Nyuntik orang, ngedengerin keluhan pasien, terus kemudian ganti popoknya kalau di ICU ya. Itu terus, nggak akan ada perkembangan. Artinya saya datar. Kebayang ya kalau misalkan nanti di akhirat, kalau kehidupan kita divideoin, kayaknya video saya yang paling jelek. Karena apa? Karena dari lahir dibantu orang tua ya, diajarin jalan, diajarin minum makan, kemudian disekolahin, belajar, pinter pun gara-gara nyontek. Kemudian apalagi lulus, kemudian nyari kerja, udah kerja numpuk hutang. Kerja puluhan tahun, hutang nggak kebayar-bayar. Sampai akhirnya meninggal, nyisain hutang. Akhirnya endingnya jadi kehidupannya di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Menarik nggak? Nggak ada gitu kehidupan kita menjadi spektakuler, prestasi gitu, nunjukin ke orang tua, balas budi kalau bahasa bilangnya, walaupun nggak akan kebalas-balas, kan di situ nggak ada. Karena rata-rata setiap orang setelah bekerja lupa tuh sama impiannya, lupa sama semuanya. Kenapa? Mikirin diri sendiri aja sulit, boro-boro mikirin keluarga, boro-boro mikirin saudara. Betul apa benar? Yang jawabnya kencang pelaku. Karena sama, saya juga kencang jawabnya karena saya juga pelaku gitu. Tapi alhamdulillah di tengah-tengah video ada hikmah. Nah, inilah hikmahnya saya ketemu perusahaan yang sangat luar biasa, perusahaan anti riba yang dimana benar-benar buktinya sudah banyak. Waktu itu saya ketika di awal, saya hanya langsung percaya aja ke mentornya, karena saya bodoh, nggak tahu apa yang harus dipahami sebelum kita melakukan keputusan atau melakukan tindakan untuk berusaha. Udah percaya, tapi di mana nih perusahaannya? Gampang, nanti perusahaannya kita main ke perusahaannya. Nah, udah dijanjiin tuh. Udah yakin aja, dan alhamdulillah kebetulan kalau saya pribadi langsung diajak ke kantor pusatnya waktu itu. Saya sempat berpikir negatif teman-teman ketika dibawa ke perusahaan. Tar dulu, ini di bawahnya Indomaret. Jadi mana bisnis yang benernya nih? Indomaret punya kantor atau kantor punya Indomaret? Kan gitu ya? Wajar kan? Orang bodoh paling gitu mikirnya. Keren nih, Indomaret punya bisnis apa kan gitu. Akhirnya singkat cerita udah diajak ke ruangan, diajak ke kantor, ke CSO, kemudian ke tempat seminar, dan bahkan ikut seminarnya di sana. Oh ternyata katanya bahwa Indomaret itu adalah sebagian kecil dari bisnis PTBes itu sendiri. Pinter pemasarannya. Kalau ke Indomaret kira-kira banyak orang nggak? Banyak orang ya. Kalau orang banyak ke Indomaret, kemudian di situnya kalau ada tangga nih, ada tulisan bisnis anti riba atau best corporation dan sebagainya, kira-kira ada yang penasaran nggak? Dari ribuan orang yang datang ke Indomaret, ada yang penasaran nggak? Ada ya. Makanya banyak mentor-mentor kita atau leader-leader kita di sana cuma nongkrong, tiba-tiba dapat calon mitra. Ada di sini yang pernah merasakan nggak? Diam di kantor disuruh ngedaftarin orang, padahal bukan camat kita. Ada nggak? Ada tuh, angkat tangan. Ada ya? Seperti itu. Berarti PTBes ini dahsyat. Pemikirannya udah cemerlang di awal.
nggak usah nunggu kita. Tanpa kita pun PTBS akan jalan terus. Karena apa? Karena itu salah satu bisnisnya. Apa? Pancingannya. Kalau misalkan bahasa ngerinya ya. Pancingannya. Dibikinlah Indomaret di situ, orang banyak pasti belanja ke sana. Pasti ada 1-2 orang yang melirik, apa nih PTBS? Naik ke lantai 2. Lantai 2 ternyata tertutup. Coba naik lagi. Ternyata ada produknya, ada CSO. Ini produk apa dan sebagainya. Nanya-nanya, akhirnya apa? Gabung. Akhirnya apa? Pengen belanja. Kata CSO, coba cari teman-teman mitra yang di sana. Nanti daftarnya sama mitra itu ya, kan enak tuh. Itu luar biasa. Pembukaan dari PTBS itu sendiri sudah dari awal seperti itu. Nah, kita di sini harus paham seperti itu. Kalau misalkan ada bertanya, kan sering ya saya muncul banyak pertanyaan di TikTok, di media sosial, masa katanya kantornya di atas Indomaret. Wajar, karena mereka belum paham. Nah, sebagai leader di sini, itulah tugas kita untuk memahamkan. Makanya tepat teman-teman belajar di workshop leader ini. Oplos untuk SSB Team ya. Kantor pusatnya sudah jelas di Bandung. Kantor pusatnya sudah jelas di Bandung. Kenapa kita ngadain acara terus di Bandung? Banyak yang minta, di kota saya dong, di kota saya dong, dan lain sebagainya. Maksudnya kenapa bikin bara api di Bandung? Agar teman-teman ketika latihan, ketika training, ketika workshop ke Bandung, bisa mampir langsung ke kantor pusatnya untuk nambah keyakinan. Itu maksudnya teman-teman. Makanya belum kita mau ngadain acara di luar kota. Kenapa? Karena itu salah satunya. Kecuali kalau misalkan yang di luar kotanya nih sudah terbentuk big ambassador yang lain. Nah, insya Allah nanti kita agendakan. Oke, balik lagi ke laptop ya. Saya nggak akan, atau Bapak Ibu nggak tahu alamat jelasnya di mana? Tahu ya? Sekali-kali pernah mungkin ya ke kantor. Atau ada yang belum pernah? Allahu Akbar. Ibu jago-jagonya daftar tanpa tahu perusahaannya, tanpa tahu kantornya ya. Luar biasa. Tapi itu menurut saya adalah nilai plus. Yang nggak harus banyak cincong datang ke kantornya dulu baru gabung. Tapi karena apa? Karena kita sudah dilatih tentang bagaimana cara mengajarkan keyakinan. Mungkin Bapak Ibu sempat menjadi calon mitra, itulah yang kita ajarkan. Dan itulah yang harus Teteh ajari ya di sini, pelajari di sini. Bagaimana caranya calon mitra walaupun gak ke kantor tapi bisa closing. Nah itu, cukup ceritakan aja, perusahaan ini dahsyat, perusahaannya ada di Bandung. Kalau Bapak Ibu nggak tahu Surapatikor, tahulah Cicahem. Insya Allah terminal Cicahem viral dibanding Surapatikor. Bilang aja, di terminal Cicahem itu kurang lebih 100 meter. Nah disitulah kantornya. Kalau perlu Ibu, Bapak kirim Google Map-nya, fotoin, lebarin, nah inilah kantornya. Di pinggir jalan, kelihatan, Base Corporation, itu kantornya. Nanti kalau suatu saat ada kesempatan, boleh nanti saya antar main ke kantornya. Kan seperti itu, pemahamannya. Simpel banget. Nah, terus kemudian, kita juga harus paham, perusahaan ini baru atau sudah berpengalaman. Menurut Bapak Ibu nih, berpengalaman itu berapa tahun sih? 10 tahun. Perusahaan ini belum nyampe. Berapa lagi? Minimal dia sudah berdiri 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan sudah ada data buktinya prestasi dari perusahaan itu apa. Prestasinya juga istilahnya penting. Gak penting kita istilahnya kalau misalkan kita tahu perusahaannya, tahu datanya, tapi kita tidak menginformasikan. Nah itu yang nggak penting ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah tahu walaupun belum pernah ke kantornya, dan banyak misalkan yang di Bandung nih, ada mitranya yang di Bandung, Kang saya lagi di kantor PTBS alhamdulillah nih, padahal kita leadernya belum pernah ke kantor, itu nggak masalah. Tapi teng-tengen kalau bahasa Sunda ya, teng-tengen. Kenapa? Karena Bapak Ibu nggak datang pun tetap dapat bonus. Nggak ditanya dulu pernah ke kantor atau enggak, kan itu. Bayangin kalau misalkan di luaran sana nih ada yang masih karyawan, nggak apa-apa, nggak akan disetrap kok. Ayo, ada yang masih karyawan, nah sama berarti kayak saya, nggak akan bisa berbohong ya. Bapak Ibu jadi karyawan pasti absen nggak setiap masuk?
Setiap hari. Pasti absen nggak setiap pulang? Pasti absen. Kalau nggak absen seminggu, apa yang terjadi? Kalau nggak absen sebulan, apa yang terjadi? Kalau nggak absen setahun, nggak ada setahun ya, sebulan nggak masuk juga udah SP3, udah pemecatan. Tapi di sini Bapak Ibu sudah beberapa bulan mungkin belum pernah ke kantor-kantor, nggak ada panggilan ataupun nggak ada invoice. Maaf, Ibu sudah bergabung di PTBS 3 bulan tapi belum pernah ke kantor, silahkan datang ke kantor. Ada nggak yang pernah dapat seperti itu? Nggak ada ya. Padahal bonus udah tiap hari masuk selama 3 bulan. Kan ajib ya. Nah seperti itulah istilahnya PTBS ya. Alhamdulillah menjadi perusahaan yang sangat luar biasa, perusahaan tunggal. Artinya nggak akan ada lagi saingan. Nggak akan ada lagi kesempatan Bapak Ibu untuk naruh investasi di sana di kantornya. Saya mau nggak mau ngejalanin bisnisnya, saya mau investasi aja di kantornya, saya mau beli sahamnya sekian persen dari sebagainya agar membagi hasil. Nggak bisa, karena perusahaan ini adalah perusahaan tunggal, yang dimana perusahaan tunggal itu berapa? 1, berarti nggak ada yang 2, nggak ada yang 3, nggak ada yang lebih dari 1. Artinya semuanya dikelola oleh perusahaan itu sendiri. Mulai dari pabriknya milik sendiri, mulai dari karyawannya juga milik sendiri. Nggak ada karyawan istilahnya sampai jam 12 di PTBS, nanti dari jam 12 sampai jam 6 di perusahaan lain, nggak ada. Terus apa lagi yang sendiri? Produknya juga milik sendiri. Artinya perusahaan ini adalah perusahaan tunggal yang dimana ketika kerjasama dengan sebuah pabrik, misalkan kita tahu pabrik LVN punya perjanjian tidak akan mensuplai ke perusahaan lain selain ke PTBS. Atau Coffee Ecomark tidak akan mensuplai ke perusahaan lain selain ke PTBS. Atau Eco Racing tidak akan mensuplai ke perusahaan lain selain ke PTBS. Itulah perusahaan tunggal. Artinya segala marketing plan dan lain sebagainya, pengurusan ada di perusahaan. Makanya kalau misalnya kita ada komplain dan lain sebagainya, cukup ke perusahaan. Dan alhamdulillah sekarang difasilitasi nih, ada LC, leader komite, kita tinggal chat beres. Seperti itu perusahaannya, perusahaan tunggal. Sehingga apa? Nggak ada saingan. Kalau tadi misalkan perusahaan ini baru berdiri 5 tahun, itu sudah berpengalaman. Masalahnya apa pengalamannya? Perusahaan sudah punya KBLI 47999 yang dimana surat izin itu susah didapatkannya. Itu izin apa? Izin perusahaan penjualan langsung. Kalau KBLI 47999 sudah dimiliki oleh sebuah perusahaan, maka perusahaan itu sudah terdaftar di AP2LI. Artinya perusahaan ini udah legal. Beres. Ketika perusahaan sudah legal, ibaratkan seperti Bapak Ibu punya kendaraan, atau Bapak Ibu punya istri atau suami, harus ada berkas-berkasnya, betul? Harus ada legalitasnya, betul? Kalau misalkan tidak ada legalitasnya, apa yang terjadi? Nggak nyaman ya kita mengendarainya, baik mengendarai motor atau mengendarai bukan mengendarai ya, mohon maaf ya, bukan mengendarai ya itulah maksudnya. Walaupun sama-sama mengendarai, tetap ya di mindset saya. Gitu. Apa yang terjadi? Kalau legalitasnya sudah lengkap, nyaman. Mau jalan kemanapun, mau naik motor dari sini ke Jayapura, nyaman. Naik motor dari sini ke Mekah, nyaman. Karena apa? Karena legalitasnya sudah lengkap. Ada SIM-nya, ada STNK-nya, ada BPKB-nya, ada faktur pajaknya, dan lain sebagainya sudah aman, sudah lengkap. Gitu, seperti itu ya ibaratkan. Atau yang tadi menikah, nggak mungkin juga kalau ada tanpa surat izin kita leluasa. Paling nyari gorong-gorong atau semak-semak, nggak mau dilihat orang, kan gitu ya ibaratkan. Tapi kalau legal mah, orang lain mau ngelihat juga silahkan, paling orang lain yang ngelihat yang malu ya. Karena kita mah udah sah kan gitu ibaratkan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk perizinan semuanya
aman. Makanya kenapa PTBS gembor-gembor nggak takut? Kenapa kita bikin acara di mana-mana nggak takut? Kenapa? Karena perizinannya udah lengkap, udah aman. Tinggal kita mau jalanin atau enggak, mau ngerjain atau enggak. Ingat impian kita. Nggak ada di perusahaan lain. Coba Bapak Ibu bayangin, ada nggak kira-kira cara lain dengan istilahnya modal seperti ini dan kerjanya cuman seperti ini? Cuman loh. Kalau saya pribadi, karena saya mainnya online, keringat pun nggak keluar. Sekarang aja di sini keringat keluar. Dan itu pun nggak tahu sebulan sekali, nggak tahu 3 bulan sekali ada acara kayak gini. Saya sampai keringetan. Gitu. Oh, masya Allah. Jazakallah khairul kasih, simpan aja. Makasih, Kang. Mantap ya. Kang Wahyu ini peraih Big Mokes loh. Maunya seperti itu gitu kan. Kalau misalkan peraih Big Mokes, saatnya sombong. Oh, nggak mau saya nganterin kayak gitu. Saya udah Big Mokes kok, duit saya udah 500 juta lebih kan kayak gitu. Tapi itulah berkat pemahaman di SSB Team tentang pembelajaran dan edukasinya. Oplas buat SSB. Karena kita di sini nggak ada main gap-gapan atau nggak ada main jarak-jarakan atau sekat-sekatan. Wih, Kang Agus mah peraih luxury. Saya nggak mau ngomong, mana ada. Yang jelas saya tunggu teman-teman buat ngobrol. Saya tunggu teman-teman buat curhat. Saya tunggu teman-teman buat komunikasi. Seperti itu, nggak ada batasan saya peraih luxury, kamu member baru, nggak ada. Karena saya ini manusia biasa. Saya ingat dari awal merintis itu seperti apa. Saya melihat mitra baru itu berarti merintis juga tidak jauh seperti saya dulu. Nggak ada di sini harus berlagak seperti bos. Kalau ada laporin ke Kang Dani ya. Siap? Siap? Oke. Nah seperti itu. Jadi legalitas segala macam udah aman. Tinggal kita siap mengendarainya, tancapkan impian. Benar-benar impian itu harus kita capai. Karena sulit di luaran sana, sulit. Saya selalu bilang gini ke calon mitra. Kalau misalkan Bapak Ibu istrinya tidak yakin dengan perusahaan ini, anggap aja saya juga nggak mau yakin. Tapi kira-kira Ibu, Bapak, Kakak, Adik, AA, Teteh, bisa nggak ngasih solusi kalau misalkan permasalahan saya seperti antum? Kira-kira mau beresinnya kayak gimana? Bisa nggak? Kan nggak ngejawab ya. Banyak calon mitra kita nggak ngejawab seperti itu. Saya chat lagi, nggak bisa jawab kan? Emot. Makanya kenapa saya bergabung di sini dan akhirnya bisa ada di titik sekarang, karena contohnya banyak. Saya edifikasi leader-leader siapapun agar agar beliau menjadi terbuka lagi. Bukan ngerayu. Saya suka risih dengar-dengar, Pak saya nggak bisa ngelobinya. Bukan ngelobi di sini, memberikan keyakinan, transfer keyakinan. Karena apa? Karena Bapak Ibu sudah belajar di sini. Tinggal maksimalkan, tinggal antusias, tinggal sampaikan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari. Insya Allah kalau itu terjadi, maka camit-camit Bapak Ibu akan join segera tanpa menunda. Cuma itu Bapak Ibu, sesimpel itu. Tinggal di-kick balik, tanya balik, cari solusinya buat saya. Kalau misalkan saya ada di posisi antum. Padahal bahasanya kalau misalkan gak BPTBS di mana lagi kan gitu. Cuman itu bahasa yang kasar. Kayak seolah-olah mematikan peluangnya, mematikan semangatnya. Padahal nggak seperti itu. Karena kita akan jalin komunikasi seumur hidup misalkan. Selama dia menjadi mitra akan menjadi komunikasi seumur hidup gitu. Selamanya, selama kita di PTBS. Doakan PTBS-nya sehat dan panjang umur ya. Gitu. Kenapa nggak ada solusi lain Bapak Ibu? Coba cari 2,6 juta mau usaha apa? Investasi sana sini udah habis ratusan juta, jom. Buka usaha sana sini sudah ditelan banjir, kebakaran dan lain sebagainya, nggak punya modal lagi, akhirnya apa? Nol lagi, nyari modal lagi. Berkali-kali terus kita nyari modal, tapi ujung-ujungnya nggak dapat hasil yang maksimal. Makanya PTBS menjadi bukti luar biasa. Lihat aja Kang Dani beres. Nah, ini legalitas ya, panjang kali lebar. Kalau saya ngomongin perusahaan tentang pemahaman, 5 pilar ini panjang kali lebar, nggak nyampe subuh lanjut lagi biasanya. Kalau misalkan mau paham, cuman untuk garis besar Bapak Ibu di sini semuanya. Makanya pembelajaran itu nggak cukup cuman 1 kali, continue. Sekarang teman-teman Bapak Ibu datang ke sini sendirian. Rumusnya ya, saya kasih tahu nih rahasianya, nggak pernah saya kasih tahu ke orang lain.
rumusnya, kalau mau sukses, ketika ada pertemuan, jangan datang sendiri. Itu doang beres. Gak perlu kita pinter, ibaratkan ya. Gak perlu kita paham perusahaan, gak perlu kita paham produk, gak perlu kita paham marketing plan. Pakai jurus terakhir itu aja. Setiap ada pertemuan, jangan sendiri. Kita semangat, teman kita juga sudah pasti semangat, karena pada dasarnya impian manusia itu sama, pengen sukses. Biarin kita yang berkeringat di sini. Bapak Ibu duduk manis antusias, lihat, dengerin, makanya tuh kan kenapa makanya saya ajak kamu ke sini. Saya orang baik, saya ngasih solusi ke kamu. Masa ya nggak mau dengerin kan gitu. Cuman gitu doang. Itu konsep pertemuan. Siap? Siap? Oke, di pertemuan berikutnya siap nggak sendirian ya? Oke, siap. Aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Karena kalau membahas legalitas tuh udahlah beres. Apa yang mau ditanya gitu. Kalau saya nunggu yang nanya, karena saya merasa menganggap Bapak Ibu semuanya sudah paham. Semua legalitasnya sudah lengkap, apalagi tinggal kita mau atau enggaknya. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, ini yang bikin ngantuk ya. Tapi duitnya miliaran di sini. Wazan. Siap. Di break dulu ya, teman-teman. Masih ada yang ada terakhir ini.
Lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut atau mau udahan? Sayanya capek. Kayak capek saya tidak masalah dibanding dengan antusias teman-teman di sini. Jadi saya harus mengimbangi. Kenapa? Karena saya percaya ketika orang lain, ketika kita bantu orang lain, maka Allah akan bantu kita. Ketika saya capek di sini dan menghilangkan atau melupakan kecapeannya, maka Allah akan bantu saya untuk merasa sehat terus dan Bapak Ibu mendapatkan manfaat. Ya, kayak tadi sampai di mana produk ya? Yang bikin ngantuk nih. Siap ngantuk? Ya, ada yang siap. Padahal saya cuma nyoba ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ngantuk, kalau misalkan Bapak Ibu terlelap ya, maka ilmu ini akan hilang nih. Karena apa? Karena dari sini saya dan tim bisa crossing miliaran. Kalau priority mah udah biasa, apalagi basic, apalagi reguler udah biasa. Tapi gimana caranya closing miliaran ya? Oke, ada produk adaptif untuk kendaraan. Mulai dari sekarang, karena teman-teman di sini adalah leader, jangan sampai bilang bahwa eco-racing itu adalah penghemat BBM. Setuju? Terus apa? Antusiasnya mana aku? Antusiasnya mana? Coba. Gimana kok kayak yang takut salah? Jangan takut salah Bapak Ibu. Jangan takut salah ketika ada calon mitra kita nanya, Dar, kalau misalkan penyakit ini apa ya? Apa ya dan sebagainya. Mungkin ini, mungkin. Nggak yakin, nggak akan bisa diikutin. Tapi jebret aja dulu gitu. Kenapa? Karena produk PTPS ini udah luar biasa. Insya Allah nanti kita tinggal konsultasi kan gitu. Jadi apa? Eco-racing itu buat apa? Menaikkan oktan, menaikkan RON, terus kemudian merawat mesin, kemudian nah itu ujung-ujungnya penghemat BBM. Jadi kalau yang ujung itu nggak usah disebut dulu. Tapi yang kita sampaikan adalah aditif bahan bakar. Artinya apa? Menaikkan kadar atau kualitas bahan bakar. Yang dari tadinya premium menjadi Pertamax, yang dari tadinya Pertalite menjadi Pertamax Plus atau Turbo. Kualitasnya kita sudah tahu nih di Pertamina, pakailah BBM yang RON-nya 91. Intinya seperti itulah. Kalau kita nggak paham, nah kita di sini harus memahamkan gitu. Bahwa kenapa ada premium, kenapa ada Pertalite, kenapa ada Pertamax, sudah pasti di situ adalah perbedaannya apa? Kualitas. Nah, di sinilah eco-racing hadir gitu. Eco-racing hadir untuk apa? Agar Bapak Ibu dapat merasakan kendaraan yang nyaman. Dapat merasakan apa? Seperti orang-orang lain yang pakai Pertamax. Itulah gara-garanya lahir eco-racing. Ini produk ini booming-boomingnya itu di 2018. Cuman satu produk ini. Kang Dani, Kang Dodi, Kang Isan bisa luxury 1 miliar. Satu produk loh, belum ada LVN, belum ada eco farming, belum ada lipstick, skincare dan lain sebagainya, cuman satu produk. Artinya apa? Mungkin mereka sudah menguasai 3 pilar tadi atau 2 pilar tadi, dan ketiganya adalah cuman produk. Artinya apa? Kebutuhan kita semua. Coba lihat Bapak Ibu sekarang tetangga kita di rumahnya, mungkin bukan lagi tanpa motor. Tapi rata-rata sudah ada 1 motor, bahkan ada 2 motor, bahkan lebih, bahkan ada mobilnya. Artinya apa? Ini untuk memajukan apa yang kita lakukan, untuk mendukung apa yang kita kerjakan. Akomodasi, transportasi. Semua orang sudah pasti pakai SMP aja, anak SMP sudah minta motor, betul nggak? Nah, kita sebagai distributornya ini luar biasa. Ketika kita sudah menguasai kebutuhan masyarakat tentang pentingnya merawat kendaraan, maka insya Allah ini dari sini ini rezekinya beribu-ribu kali lipat nih. Yakin saya. Kenapa? Saya ketika produk ini sampai closing Kamboja 3,5 miliar, timnya Kang AA.
Cuman eco-racing doang. Logikanya, nah itu pentingnya edifikasi. Lihat nih, ada yang belanja sampai sekian. Logikanya ngapain mereka belanja sampai miliaran hanya untuk produk yang kamu sebut abal-abal? Jadi otak siapa yang terbalik sebetulnya? Nah, kasarnya kayak gitu. Kita harus berpikir positif. Makanya kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Karena orang kaya melihat sekecil apapun peluang, tapi orang miskin melihat peluang itu adalah sebuah masalah. Selalu jadi masalah. Nah itu makanya Bapak Ibu leader, tinggal Bapak Ibu pahami apa yang harus disampaikan seperti tadi. Kita bukan lagi eco-racing adalah, bukan lagi seperti itu, tapi memahamkan gitu, memberikan keyakinan gitu. Nah kemudian dari produk ini banyak juga yang pabrik-pabriknya luar biasa ya. Dari sini juga nih, tim saya juga closing PT Korindo Jayapura 1,2 miliar. Ekodieselnya yang closing, kan luar biasa. Kemudian apa namanya? Kalau eco-racing udah 2 perusahaan itu, terus kemudian ada produk yang lainnya seperti eco farming dan lain sebagainya seperti itu. Jadi jangan salah kaprah. Bapak Ibu di sini mindsetnya, oh jualan. Iya jualan, tapi jualan untuk konvensionalnya usahakan dalam skala besar. Bukan ini istilahnya, ada nih mitra saya ya, Kang Agus, ini ada, saya udah ngumpulin gapoktan. Berapa orang? 30. Oke, siap. Saya presentasi ya. Saya presentasi, ngaku. Siap, saya mau pakai. Berapa lahannya? 200 hektar. Siap. Mitra saya yang dempot. Saya mah enggak. Karena apa? Karena yang saya ajarkan, ketika isinya Bapak belanjanya misalkan 1 hektar 1 paket, ini ada 200 hektar 200 paket, Bapak akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Tapi akhirnya apa? Kata si gapoktan tersebut, saya mau nyoba dulu. Saya mau nyoba dulu, tapi tolong dampingi. Ya, mitra kan lagi semangat nih. Ya udah, sok dampingi, tapi tetap nanti sistemnya sampaikan. Biar kita nggak dianggap penipu, karena suatu saat mungkin ke depannya, lah ini kok ada bisnisnya, kenapa nggak dikasih tahu, kan seperti itu. Nah, jadi tetap presentasi secara maksimal, presentasi secara normal. Akhirnya singkat cerita, mitra saya ngedempot 3 bulan. Setelah demplot 3 bulan hasilnya bagus dan lain sebagainya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dari 30 orang itu belanja cuman 30 box. Ya lemes kan? 3 bulan loh. Berarti 1 orang cuma 1 box. Geheng ya, kalau suruh nggak dapat kan gitu akhirnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi jualan di sini itu jualan bersistem. Artinya apa? Jualan kita pemikirannya besar. Skalanya besar. Kalau misalkan jualan 1 box 2 box itu keuntungan pribadi, sementara kita punya impian yang besar. Impian yang besar ada di mana? Ada di marketing plan-nya yang nanti saya bahas. Tapi untuk ini, untuk produk ini cukup seperti itu teman-teman. Produk itu hanya apa? Hanya untuk cara membuka omongan. Ketika kita sudah dapat hot button-nya, kita sudah dapat masalahnya, kita mulai buka omongan, wih ini bagus nih pakai ini. Ada mitra saya, mitra Kang Aan tuh, yang struknya udah 12 tahun ya. 12 tahun bed rest total, nggak bisa ngapa-ngapain. Alhamdulillah, izin Allah sekarang sudah bisa pakai tongkat. 12 tahun bed rest total, berarti selama 12 tahun berobat. Tapi setelah menggunakan produk ini, LVN Collagen sama Hasbro. Salam plus untuk Bapak Ibu fokus nih. LVN Collagen sama Hasbro selama konsumsi udah berapa lama, Kangen? Kurang lebih 3 bulanan. Di awal 3 bulan udah bisa duduk, sampai akhirnya sekarang udah 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih udah bisa pakai tongkat. Kan itu luar biasa. Jadi hanya untuk buka omongan, sampai akhirnya keluarganya, Pak kalau saya mau nyetok gimana biar pengirimannya nggak bayar ongkirnya berkali-kali, lama katanya. Dari situ bisa masuk paketan. Akhirnya alhamdulillah belanja reguler, dan di situ sampai sekarang aktif, sampai sekarang berkembang hanya dari produk. Makanya produk ini luar biasa. Udah mata dibuka jalan dengan perusahaan anti riba. Aduh, saya ulas ya tadi ya, kelupaan.
dari dari perusahaan anti riba, ditambah lagi didukung dengan produk yang benar-benar real manfaatnya, bukan cuman katanya, bukan cuman tulisan, bukan cuma kata orang lain, tapi dibuktikan sendiri. Banyak mitra saya yang closing dari produk, banyak ya, dari tim Cililin juga banyak, luar biasa. Dari situ kan kita bisa ngebisikin, ada duitnya lah di sini, ada duitnya lah. Bapak tetap belanja seperti biasa, tapi nanti kalau misalkan Bapak ikuti sistemnya dengan cara membeli minimal 1 paket, Bapak akan dapat royaltinya, akan dapat keuntungannya. Keuntungannya apa? Belanjanya lebih murah. Bapak belanja 250.000, tapi nanti ketika setelah ini Bapak mau ambil paket, nanti cuma 125.000. Udah itu aja dulu. Nanti lama-kelamaan mengikuti sistemnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang mitra Kang Aan itu yang produk itu mau tembus motor. Produk. Makanya penting Bapak Ibu ketahui, produk kita ini ada 100 macam produk, susah kalau dihafalin semuanya. Saya aja nggak tahu sekarang ada produk LPN bus. Nah, Bapak-bapak mau mulai ketawa. Nggak tahu apa gitu, nggak tahu paham, nggak tahu memang katanya, nggak tahu memang benar-benar paham. Saya sebutkan nggak ya? Untuk membesarkan yang harus dibesarkan dan mengencangkan yang harus dikencangkan. Dan biasanya itu dikonsumsi oleh ibu-ibu. Waktu saya cuman 5 menit lagi, kalau saya bahas di sini nggak akan cukup. Cuman produk PTBS ini luar biasa. Nanti kalau misalkan presentasi nggak usah serius-serius amat, bilang aja gitu. Ada yang buat naikin, mohon maaf nih. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Ada yang bisa naikin pantat, nanti pantatnya bisa sampai di pundak, luar biasa. Kayak gitu aja, plesetan. Gak usah, ini ada LVN bus seperti ini. Gak usah, ngantuk. Jadi kayak bahasa plesetan ya. Jadi hanya untuk buka omongan dan sebagainya, sambil kita konsumsi juga produknya. Jangan hanya katanya, karena kalau hanya katanya, antusias kita akan kurang. Tapi kalau kita merasakan antusiasnya, dahsyat lagi, udah macam-macam antusias atau ilustrasi itu akan muncul. Pak, kalau misalkan minum kopi, Bapak ke kamar mandi itu gak cuma pakai anduk, tapi bisa ngangkat kulkas. Kan kayak gitu-gitu. Pak, kalau pakai Titan spray, jangankan diaduk dengan jari ataupun istilahnya lawan kita, tiang listrik kalah. Kan kayak gitu presentasinya. Insya Allah nanti akan antusias calon mitra itu akan muncul. Oh benar, sebenarnya kan jadi bercanda. Bercanda itu awal dari antusias kita ataupun kedekatan emosional kita terbentuk. Ya, siap ya? Produk banyak ya, nggak bisa dibahas karena waktunya cuma 3 menit lagi mungkin. Lanjut. Website transparansi. Susah bacanya. Oh, transparansi. Oke, transparansi itu apa? Tembus pandang ya, transparan ya, keterbukaan. Transparan itu artinya nggak ada yang ditutup-tutupi. Nah, ketika Bapak Ibu buka website, di sini siapa yang belum bisa buka website? Login. Kalau di Google tuh cari login PTBS. Nah, nanti di situ muncul login member. Terus kemudian ketika diklik, ID saya berapa ya? Password saya apa ya? Terus ini yang di kotak harus ditulis atau enggak? Kalaupun ditulis, oh ini huruf besar semua. Kan nggak akan masuk-masuk. Ada nggak yang seperti itu? Yang bisa login? Leader loh. Yang belum bisa angkat tangan. Yang udah bisa angkat tangan. Terus yang nggak ngacung ngapain? Oke, kita hidup di Indonesia, saya paham. Mungkin yang ngacung ikut-ikutan, yang nggak ngacung juga ikut-ikutan. Tapi nggak ada ya, kalau di SSB semuanya udah pasti bisa ya. Oke. Nah, website ini penting. Ketika istilahnya kita mau belanja, ketika kita mau mendaftarkan mitra baru, ketika kita mau aktivasi dan sebagainya, tidak perlu lagi kita istilahnya nunggu-nunggu leader. Jangan sampai teman-teman Bapak Ibu dibohongin. Dan mana serialnya? Belum ada. Padahal itu aktivasinya udah 12.
Ada serialnya, cuman bilang belum ada karena takut flash out. Coba bayangin kalau Bapak Ibu sudah bisa buka website sendiri, langsung aktivasi jebret, biarin upline kita istrinya flash out dah, gak masalah. Nah itulah pentingnya website, karena ini dasar sebetulnya. Nol ya, tuh kan tim kiper udah nol katanya waktunya. Yang penting Bapak Ibu website harus paham, kemudian pemahaman perusahaan juga harus paham. Intinya gini, nggak ada lagi perusahaan sebagus ini, nggak ada lagi perusahaan sebaik ini. Makanya yang mau saya sampaikan adalah teman-teman, saya minta waktunya 1-2 menit lagi ya, panitia. Saya minta waktunya untuk menonton sebuah video yang nanti akan membuat teman-teman semangat ya. Oke, silakan minta tolong Muhammad.